Kita lanjutkan pada slide berikutnya, menentukan komunitas rawa. Masih menganalisa, yaitu C4. Kemudian ada pada slide 6. Di soal ini sebenarnya hampir sama dengan individu populasi. Jadi ada pada slide 6. Komunitas rawa. Pada option A, saya beri tanda merah pada tanaman perdu. Tanaman perdu itu tanaman yang bebas hidup, tidak ditanam oleh manusia. Jadi biasanya dia muncul begitu saja, dan tanaman perdu ini tanaman yang pendek ya, yang pendek-pendek, bukan, tidak bisa menjadi pohon besar. Kemudian ada hewan siput. Manakah yang termasuk komunitas? Walaupun data yang lain itu menentukan apakah data itu termasuk atau menjadi anggota pada komunitas rawa. Option B tentang habitat rawa. Habitat rawa itu tempat tinggal dari beberapa makhluk hidup yang ada pada rawa. Kemudian option 3 yaitu C. Apakah tanaman perdu, hewan siput ini memiliki peran? Jadi peran ya, ada peran di sini, ada interaksi. Nah, ketika terjadi interaksi antar makhluk hidup yang lain, nah, apakah ini merupakan konsep dari komunitas? Makanya itu saya beri tanda merah sebagai kunci kalian menanyakan pada diri sendiri tentang konsep komunitas. Berikutnya option D, tanda merah ada pada ketergantungan. Berarti sudah ada interaksi lagi satu sama lain. Soal berikutnya tentang memperkirakan dengan cara mendiagnosis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika dalam satu interaksi itu ada salah satu komponen yang tidak ada. Ini juga soal menganalisa atau menganalisis. Di situ ada C4. Kata kuncinya ada pada mendung, matahari tidak menampakkan sinarnya. Ketika matahari tidak menampakkan sinarnya, apakah memang matahari sudah tidak memberikan cahayanya sama sekali ke dunia? Sehingga kalian akan menentukan apakah option A, di mana tumbuhan itu akan kehilangan energi. Nah, dalam kehidupan nyata kalian juga bisa merasakan, sehingga ketika sudah merasakan ini kalian mampu untuk melogikakan. Apakah kalau tidak ada matahari sama sekali saat itu bersinar, maka semua tumbuhan itu akan layu karena kehilangan energi. Kemudian option B, tidak dapat memasak makanan. Apakah tumbuhan langsung tidak bisa memasak makanan sendiri ketika mendung? Nah, pada option B ini tentunya kalian nanti juga silakan melihat slide yang lain yang berkaitan dengan proses memasak, yaitu proses fotosintesis. Di sana diperlukan apa saja, dan apakah
cahaya dari sinar matahari ini betul-betul total tidak ada sama sekali. Berikutnya yang option C, yaitu proses fotosintesis. Di sini ternyata masih terus berlangsung. Betulkah demikian? Kemudian option D, manusia kesulitan mendapatkan tanaman hijau. Keterkaitan antara manusia dengan cahaya matahari yang dalam hal ini adalah ekosistem yang ada di dalam soal ini, apakah ini mengaitkan dengan manusia? Kalau memang tidak ada, maka kalian sudah bisa menghilangkan satu option yang itu jelas salah, karena tidak terkait dengan soal. Berikutnya, membandingkan komponen biotik dari dua ekosistem. Ini ada di slide 10. Nah, sebenarnya pada masing-masing ekosistem ini memiliki jenis tanaman, jenis hewan yang tentunya berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya ada satu hal yang pokok yang itu pasti ada, yaitu tentang persamaan. Pahami dulu tentang konsepnya komponen biotik itu apa saja. Kemudian di sini bukan masalah jenis tanamannya atau jenis hewannya, tetapi adalah komponennya. Nah, masing-masing tumbuhan itu masuk pada komponen biotik apa saja. Ada di slide 10. Option A, saya beri tanda merah pada pohon kelapa dan cacing. Walaupun yang lain itu merupakan makhluk hidup juga. Kemudian pada option B, tanaman pendek dan udara. Apakah itu termasuk dalam komponen biotik? Kemudian option C, cahaya matahari dan yang lainnya, yaitu karbon dioksida, oksigen, dan tumbuhan yang titik merahnya ada pada tumbuhan dan cahaya matahari, itu masuk pada komponen biotik. Berikutnya option D, di sana ada produsen, ada konsumen, dan ada decomposer. Apakah ini merupakan komponen biotik yang merupakan persamaan dari pertanyaan itu? Berikutnya, bagaimana siswa mampu mengkaitkan komponen abiotik dan biotik? Komponen abiotik dan biotik ada di slide sama dengan soal sebelumnya, yaitu slide 10. Jadi kalian bisa membandingkan komponen biotik dan abiotik itu seperti apa. Kemudian apa keterkaitan, apa pengaruhnya, apa interaksinya, dan apa akibatnya. Misalnya di sini pada ekosistem hutan, yaitu berupa tanaman kopi. Nah, option A, tanda merah ada pada tanah, fungsi tanah menegakkan. Nah, apakah tanah itu hanya berperan untuk menegakkan saja bagi tanaman? Kemudian cahaya matahari apakah merupakan satu-satunya tanaman kopi itu bisa tumbuh? Option C, apakah suhu lingkungan merupakan hal yang sangat penting dan yang lainnya tidak? Kemudian option D, hujan dan salah satu komponen. Silakan dicermati pada masing-masing option sampai kalian menemukan suatu keyakinan jawaban yang paling benar yang mana. Soal berikutnya, menguraikan tumbuhan sebagai produsen.
memahami konsep produsen seperti apa, kemudian diterapkan, akhirnya kalian bisa menguraikan produsen itu sebenarnya dalam bentuk apa sih. Terus selama ini untuk sampai dia disebut sebagai produsen itu prosesnya seperti apa. Selain pada slide 10, ada slide yang lain yang berkaitan dengan fotosintesis. Option A saya garis bawahi, klorofil bereaksi dengan karbon dioksida. Apakah hanya klorofil dan karbon dioksida? Option B, klorofil mengikat cahaya matahari, kemudian ada reaksi dengan senyawa karbon dioksida dan air, kemudian ada hasil berupa amilum atau glukosa dan energi. Option C, ada tumbuhan hijau. Apakah tumbuhan hijau ini ketika mengolah makanan hanya berdasarkan pada zat hara dari tanah, air dan suhu, tidak memerlukan yang lain? Kemudian option D, apakah jumlah klorofil yang ada pada tumbuhan itu hanya tergantung pada besar kecilnya tumbuhan? Jadi kalau tumbuhan itu besar, maka klorofilnya banyak. Kalau tumbuhan itu kecil, maka klorofilnya sedikit. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa di mana letak klorofilnya. Apakah klorofil itu ada pada pohon besar dan pohon kecilnya? Ini yang kalian harus pahami juga. Kemudian pada slide 9 tentang hewan yang berada atau menduduki konsumen sebagai tingkat 1, yaitu yang memakan produsen. Nah, yang memakan produsen itu hewan apa saja? Kemudian kalian mengelompokkan berdasarkan data yang sudah ada, kemudian kalian menyimpulkan data tersebut. Jadi, kalau ulat itu makannya daun, apakah ulat itu tidak makan yang lain? Mungkin misalnya makan batangnya, mungkin begitu. Atau makan jamur. Kemudian segerombolan kambing, apakah dia hanya makan rumput saja? Mungkin kambing makan cacing mungkin. Nah, itu buatlah satu pertanyaan yang seperti itu sehingga kalian bisa menyimpulkan bahwa hewan pada konsumen 1 ini merupakan atau tergolong sebagai hewan apa? Autotrof, hewan hanya makan tumbuhan itu, atau hewan herbivora, atau hewan yang pada kondisi tertentu dia menjadi konsumen 2. Nah, karena di sini yang pertanyaan adalah konsumen 1, maka ketika itu sudah terlepas dari konsumen 1, maka tinggalkan option tersebut. Karena jelas-jelas tidak ada kaitan dengan pertanyaan yang diinginkan, yaitu konsumen tingkat 1. Berikutnya, bagaimana kalian mengecek hewan itu merupakan hewan konsumen puncak. Pada slide 9. Jadi pada posisi puncak, hewan tersebut sudah tidak mungkin ada yang memangsanya. Silahkan satu demi satu data yang diberikan oleh beberapa siswa ini kalian pikirkan, kalian tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah dia sudah tidak ada yang memangsanya. Apabila di sini ada tiga jawaban untuk satu siswa, salah satu dari 3 itu salah, maka data itu menjadi tidak sesuai. Jadi tiga-tiganya dari yang disebutkan oleh satu siswa harus itu tidak ada yang memangsanya. Jadi memangsanya udah tidak ada. Kalau nggak ada yang memangsanya, ya pada akhirnya
hewan yang berada pada konsumen puncak ini akan mati. Nah, ketika sudah sampai pada konsumen puncak, hewan ini akan dimakan oleh decomposer atau pengurai. Lanjut. Memerinci peran decomposer atau pengurai, masih pada slide 9. Pahami dulu tentang decomposer itu apa. Nah, setelah hewan atau tumbuhan yang mirip ya, tapi bukan langsung itu berupa tumbuhan atau hewan, tetapi mirip ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan. Dia berfungsi sebagai decomposer, artinya ketika proses yang dilakukan sudah berlangsung, maka decomposer ini memberikan peran aktif kepada produsen, karena ini merupakan siklus dari rantai makanan. Mulai dari produsen, konsumen, kemudian decomposer, maka dia akan kembali ke produsen. Bagaimana decomposer ini mampu mengembalikan zat yang sudah ditangkapnya dapat diperlukan oleh produsen. Pada option A, poinnya atau kuncinya ada mengurai dan kembali ke lingkungan. Kemudian B, menghancurkan, kemudian dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan hijau. Nah, karena tadi saya sudah mengatakan bahwa decomposer nanti harus memberikan peran kepada produsen, maka ketika itu tidak berkaitan dengan produsen, maka tinggalkan option jawaban itu. Kemudian yang C, pada menyederhanakan. Apakah betul yang disederhanakan organik dan anorganik untuk menjadi unsur hara? Kemudian option D, apakah tugasnya decomposer memadukan zat organik dan anorganik menjadi garam mineral? Garam mineral itu bagian dari zat unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, berikutnya, bagaimana mendeteksi tanah yang cocok untuk pertanian? Option A, garis merahnya mengandung air, udara, dan berpori-pori. Kalau yang B, tanah basah, apakah betul tanah pertanian itu selalu basah dan hanya unsur nitrogen yang diperlukan? Kemudian apakah tanah pertanian, option C, itu lempung walaupun di situ mengandung urea? Dan apakah hanya urea saja yang dibutuhkan? Kemudian option D, bagaimana dengan tanah berpasir tapi basah yang kaya akan garam mineral? Lihat slide 7 untuk memahami konsepnya. Berikutnya, memilih argumen tentang kebutuhan udara bagi tanaman. Pada proses kehidupan pertumbuhan tanaman, pada slide 7 dan 10 yang berkaitan dengan fotosintesis, apa saja yang diperlukan tanaman untuk hidup, yaitu melakukan pengolahan. Bagaimana cara melakukan pengolahan? Option A, tanda merahnya ada pada karbon dioksida dan untuk pernafasan. Apakah betul untuk pernafasan? Kemudian option B, karbon dioksida dan oksigen. Untuk fotosintesis, apakah hanya itu yang diperlukan? C, sebagian zat dalam udara untuk aktivitas. Kemudian option D, udara yang sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, bagaimana merancang? Nah, merancang membuat ekosistem air. Ini sudah meningkat menjadi C6, yaitu kompetensi yang paling tinggi yang dimiliki oleh siswa. Bagaimana merancang suatu konsep tentang ekosistem air. Dibutuhkan apa saja ketika akan membuat atau merancang konsep ekosistem. Ekosistem air yang pada dasarnya dalam satu ekosistem itu akan terjadi hubungan timbal balik. Kemudian ada habitat. Habitat itu tempat mereka hidup.
pasti ada produsen, pasti ada konsumen. Sehingga terjadi interaksi saling ketergantungan di antara mereka dan saling dibutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Silahkan diamati hati-hati karena ini hampir betul semua. Tapi ketika kalian jeli memahami itu, saya yakin tidak ada kesulitan untuk menentukan option yang paling tepat. Kita lanjutkan pada slide berikutnya.